Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan hubungan interpersonal peserta didik. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antar pribadi. Sebagai makhluk sosial, peserta didik senantiasa melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial menjadi faktor utama dalam hubungan interpersonal antar dua orang atau lebih saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat menyebabkan seseorang menjadi dekat dan merasakan kebersamaan. Namun sebaliknya, dapat pula menyebabkan seseorang menjadi jauh dan tersisih dari suatu hubungan interpersonal. Bagi peserta didik, interaksi sosial terjadi pertama kali di dalam keluarga. Hubungan dengan keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil yang memiliki peran penting dan menjadi dasar bagi perkembangan psikososial anak dalam konteks sosial yang lebih luas. Karakteristik hubungan anak usia sekolah dengan keluarga. Hubungan orang tua dan anak akan berkembang dengan baik apabila kedua belah pihak saling memupuk keterbukaan. Berbicara dan mendengarkan merupakan hal yang sangat penting. Perkembangan yang dialami anak sama sekali bukan alasan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan di masa kecilnya. Hal ini justru akan membantu orang tua dalam menjaga terbukanya jalur komunikasi. Karakter hubungan remaja dengan keluarga. Karena remaja meluangkan lebih sedikit waktunya bersama orang tua dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk saling berinteraksi dengan dunia yang lebih luas, maka mereka berhadapan dengan bermacam-macam nilai dan ide-ide. Perbedaan ide-ide yang dihadapi sering mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran yang berasal dari orang tua. Akibatnya, remaja mulai mempertanyakan dan menentang pandangan-pandangan orang tua serta mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Dengan perkataan lain, bahwa ketika remaja menuntut otonom, maka orang tua yang bijaksana harus melepaskan kendali dalam bidang-bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan-keputusan yang masuk akal. Di samping terus memberikan bimbingan untuk mengambil keputusan-keputusan yang masuk akal pada bidang-bidang di mana pengetahuan anak remajanya masih terbatas. Hubungan dengan teman sebaya. Teman sebaya atau per mempunyai fungsi yang hampir sama dengan orang tua. Teman bisa memberikan ketenangan ketika mengalami kekhawatiran. Tidak jarang terjadi seorang anak yang tadinya penakut berubah menjadi pemberani berkat teman sebayanya. Hubungan dengan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja dibentuk guna mendidik dan membina generasi muda ke arah tujuan tertentu, terutama untuk membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan hidup atau lifestyle yang dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Menurut Santrok tahun 1988, berbagai peristiwa hidup yang dialami oleh remaja selama berada di sekolah sangat mungkin mempengaruhi perkembangannya, seperti perkembangan identitasnya, keyakinan terhadap kompetensi diri sendiri, hubungan-hubungan sosial, batasan mengenai hal-hal yang benar dan salah, serta pemahaman mengenai bagaimana sistem sosial yang ada di luar lingkup keluarga berfungsi. Menurut Dusek tahun 1991, ada dua fungsi sekolah bagi remaja, yaitu yang pertama, memberi kesempatan bagi remaja untuk tumbuh secara sosial dan emosional. Yang kedua, membekali mereka dengan pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi orang yang mandiri secara ekonomi dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sekolah mempengaruhi perkembangan anak, terutama perkembangan identitas, melalui 2 kurikulum, yaitu kurikulum formal dan kurikulum informal. Interaksi teman sebaya dari kebanyakan anak seusia sekolah ini terjadi dalam grup atau kelompok. Usia kelompok anak tidak lagi puas bermain sendiri atau melakukan kegiatan dengan anggota keluarganya. Hal ini adalah karena anak memiliki keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok, serta tidak puas bila bersama dengan teman-temannya. Menurut Rubin dan Kransnor tahun 1980 menyatat bahwa sebaya pada usia sekolah, ketika anak usia 6-7 tahun, kelompok teman sebaya ini terbentuk spontan dan kelompok teman bermain. Sedangkan anak usia 9 tahun menjadi kelompok yang lebih formal. Anak-anak umur 9 tahun berkelompok menurut minat yang sama dengan kelompok temannya. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya hubungan interpersonal peserta didik yang bisa mempengaruhi anak itu yaitu hubungan anak dengan keluarganya, kemudian hubungan anak dengan teman sebayanya, dan kemudian hubungan anak dengan gurunya. Itu sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik tersebut. Anak dengan orang tuanya berhubungan dengan baik atau menjalin komunikasi dengan baik atau sosial dengan baik dengan keluarganya, maka anak akan menjadi baik. Begitu pula anak dengan teman sebayanya. Jika anak tersebut mengalami atau tidak percaya diri kepada siapapun, mungkin temannya bisa membantu untuk membuat dia lebih berani dengan dunia luar. Itu hubungan interpersonal dengan temannya yang baik. Kemudian dengan gurunya, hubungan interpersonal dengan gurunya, maka guru ini hendaklah bisa membimbing peserta didiknya dengan baik, memberikan ilmunya yang terbaik, maka peserta didik ini akan berkembang dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang interpersonal perkembangan peserta didik ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.